Ya, silakan. Jadi kawan-kawan media, selamat pagi ya. Di pagi yang berkah ini karena hari Jumat, kita berkunjung ke Equilab, salah satu laboratorium riset, kemudian laboratorium uji klinis, laboratorium uji bioavailability, uji farmakokinetik, farmakodinamik yang ada di negara kita, yang cukup membanggakan karena sudah mendapatkan ISO juga, atau International Standard Organization sudah memberi standar kepada ini, dan Badan POM juga sudah memberikan itu. Nah, tujuan kami datang ada 3. Yang pertama, tentu kita tahu Badan POM merupakan salah satu lembaga yang mengurusin tentang pengawasan obat dan makanan. Nah, berbicara tentang obat-obatan kita sekarang ini masih lebih 90% impor. Nah, kemudian yang kedua, berbicara dalam konteks secara internasional, secara global, Badan Pengawas Obat dan Makanan maturitasnya baru maturitas level 3, belum yang tertinggi. Kita ingin naik kelas menjadi maturitas level 4 atau yang tertinggi, yang sempurna, ditambah kita menginginkan kita masuk dalam daftar WHO listed authority. Nah, itu adalah posisi tertinggi dalam regulator di dunia. Yang masuk ke situ dari hampir 200 negara cuma ada 30 sekarang. Jadi mudah-mudahan Indonesia negara berkembang pertama yang bisa masuk dalam list tersebut. Jadi itu hubungan yang kedua. Kemudian yang ketiga, hubungannya untuk melihat pola investasi, hubungannya dengan negara kita. Karena kan kita harus tahu bahwa semuanya harus berkontribusi. Nah, untuk hal yang pertama, kami datang ke sini untuk melihat stakeholder kami itu, salah satunya adalah Equilab, sebuah perusahaan uji klinik atau laboratorium uji klinik dengan untuk standarisasi, termasuk dalam konteks uji equivalent, uji bioavailability, uji farmakokinetik, uji farmakodinamik, termasuk uji klinik dan uji kosmetik, semuanya di sini. Nah, jadi tentu sertifikatnya kan nanti kami yang akan standarisasi. Kalau cuma kita lihat dari luar, berkat-berkatnya kan tidak. Sebagai kepala Badan POM, saya ingin langsung lihat laboratoriumnya, prosedurnya dan sebagainya, supaya memastikan apa yang dilakukan stakeholder ini seperti Equilab sesuai standar Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi ternyata kami sudah keliling, itu sudah sesuai semuanya standar, dan kita cukup bergembira karena Equilab ini salah satu lembaga yang bukan lembaga negara tetapi lembaga uji klinis yang cukup dan sangat bagus reputasinya di Asia ya, Asia Tenggara ya. Itu bukan hanya di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, hubungannya dengan WHO List Authority. Bulan depan, untuk menggapai posisi itu, kita akan dikunjungi langsung dari tim dari WHO ke Indonesia, ke Jakarta. Kan ini sudah beberapa bulan, hampir 5-6 bulan sudah tiap saat melakukan asesmen lewat online. Tapi untuk memastikan apa yang kita laporkan, apa adanya, sesuai dengan hal yang nyata, mereka mau datang ke Indonesia bersama timnya. Dan tentu dari 9 item yang dinilai, salah satu item yang paling penting tentang good regulatory practice. Kemudian yang kedua, hubungannya dengan tentu good manufacturing practice yang berhubungan dengan produksi obat, termasuk good clinical practice. Jadi uji klinis itu harus dilihat, dan ini tempat untuk klinis.
Nah, makanya kan saya datang ke beberapa Bio Farma, kemudian perusahaan-perusahaan yang lain untuk memastikan, karena kita tidak tahu siapa yang mana yang dia mau datangin. Tapi kita sebagai orang yang dinilai, lembaga yang dinilai dari lembaga internasional, kita cuma tunjukkan ini yang merupakan stakeholdernya Badan POM yang akan dievaluasi. Dan ternyata berdasarkan tadi saya yakin kalau nanti WHO memutuskan akan datang ke Ecolab sebagai bagian dari site evaluation atau site assessment, maka kami yakin ini akan mensupport dan memberikan nilai plus bagi kami. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, hubungannya dengan apa yang disebut dengan investasi negara kita. Kita tahu obat-obatan kan masih lebih 90% impor. Nah, untuk sampai 90% ini bisa kita menjadi, mungkin tidak bisa langsung 100% mandiri. Kenapa? Karena bahan baku obat itu beda dengan bahan baku pembuatan roti. Kalau roti kita bisa lihat ada langsung dapat, oh ini dibuat dari terigu. Kita tinggal buat zat-zat yang bisa membuat seperti terigu kan. Nah, kalau obat kan tidak. Dia mulai uji apa yang disebut dengan uji molekul, kemudian menentukan molekulnya, riset development, ini target obatnya, kemudian setelah itu ada uji kimia, terus masuk uji macam-macam uji, terus terakhir masuk uji preklinik, terus selesai itu lulus uji klinik 1, 2, 3, itu modalnya sangat besar. Jadi tentu tidak semua itu ada patennya, ada intellectual property-nya, jadi tidak boleh kita apa yang dia buat di sana kita jadikan, karena pasti tidak sama, karena di situ ada paten. Jadi dengan demikian maka caranya adalah kami membuka diri untuk perusahaan-perusahaan asing untuk berinvestasi membuat produksi obat di Indonesia. Kan caranya gitu. Kita nggak bisa ambil langsung produk mereka, ya kita minta mereka berinvestasi di negeri kita. Dan kita memberikan kemudahan regulasi dan sebagainya. Termasuk bagaimana berinvestasi, bagaimana membuka. Karena kan Badan POM menentukan good manufacturing practice-nya. Nah, sertifikat itu termasuk sertifikat impor bahan baku dan semuanya itu sama kita. Nah, jadi dengan demikian kalau dia sampai di sini tapi kita ikat 5 tahun dia harus lakukan transfer teknologi. Jadi dengan demikian nanti secara bertahap patennya dia sudah diproduksi di dalam negeri kita. Kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan cara seperti ini juga bisa menurunkan harga obat. Kemudian hal yang lain hubungannya dengan kesiapan negeri kita. Kita punya ada 17.200 lebih obat asli Indonesia. Dari 17.000 itu yang sudah dilakukan uji preklinik baru 97 dari 17.000 itu. Artinya sangat sedikit kan menjadi obat herbal terstandar. Baru 97 yang ada di daftarnya Badan POM. Dari 97 itu yang naik kelas jadi fitofarmaka atau jadi obat atau melihat zat aktifnya karena ada uji klinis baru 21. Jadi 17.000 lebih, 17.200 yang jadi obat di negeri kita baru 21. Nah, ini terbuka peluang investasi mereka untuk mengembangkan dan sebagainya, dan itu kita dorong. Kemudian yang terakhir persoalan garam farmasi juga kita tahu sekarang ini kita masih mayoritas kayak misalnya pembuatan natrium klorida dan sebagainya itu masih impor juga. Nah, untuk dalam negeri kita sudah keluarkan sertifikat cara pembuatan baru 2 ya, tapi 2 industri ini belum mampu, belum memenuhi kebutuhan. 2 lagi ini kita mau proses supaya juga kita dapat, mudah-mudahan kebijakan tidak impor garam itu, khususnya garam farmasi termasuk di dalamnya, bisa kita memenuhi dalam negeri. Sebab ini berbahaya kalau itu tidak kita mampu lakukan,
bisa bayangin nanti ini kebutuhan esensial. Tiba-tiba ada orang yang harus dioperasi, harus diare dan sebagainya, harus masuk ke UGD, tidak ada obat atau garam begitu, infus yang begitu, apa yang terjadi? Kan dehidrasi, mereka bisa meninggal. Kemudian itu bukan hanya untuk itu, hampir semua obat-obat itu harus dicampur untuk obat injeksi kan, bagus dicampur dengan, kalau bukan dengan itu larutan pelarutnya. Nah, ini sangat penting, esensial betul. Kita butuhkan ribuan ton setiap tahun untuk ini. Nah, jadi itu semua. Jadi kesimpulannya, mudah-mudahan ada manfaatnya kami berkunjung ke Equilab untuk bagaimana membuat kemandirian obat nasional kita bisa tercapai. Jadi satu tekad saya sebagai Kepala Badan POM, saya ingin suatu ketika bangsa kita bukan hanya mandiri di pangan, tapi harus mandiri di obat. Kita harus menjadi negara yang berdaulat. Saya kira begitu. Dari Equilab dulu Pak. Ya, Equilab sebagai laboratorium independen, kita memastikan mutu produk dan mengujikan produk berupa obat, makanan, dan juga kosmetik. Tentunya kami berdasarkan dengan regulasi yang dari Badan POM. Di sini Equilab dan juga Badan POM kami berkolaborasi, di mana kami di sini mengujikan cukup banyak, dan juga dari segi akreditasi lembaga pengujian ISO 17025, ISO 15189, dan juga akreditasi dari regulator-regulator dari luar negeri, itu jadi modal kami sebagai lembaga pengujian. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Taruna, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Badan POM dan juga jajarannya. Tentunya kami mendukung program dari Badan POM sebagai lab pengujian untuk menghasilkan produk-produk yang bermutu. Dan terkait dengan WLA, pengujian vaksin, kami juga sebagai CRO melakukan uji klinik. Tadi Prof sudah menyampaikan juga berapa banyak produk, dan Indonesia seharusnya kita memang sudah naik kelas mengujikan produk dengan jumlah yang lebih banyak, sehingga jumlah produk fitofarmaka di Indonesia akan semakin banyak, dan juga uji klinik vaksin dan juga produk terapeutik juga lebih banyak di Indonesia. Dan Equilab di sini kami sebagai provider yang melakukan uji-uji tersebut. Demikian kami sampaikan dari Equilab. Terima kasih. Pak, soal impor garam tadi Pak, Ya. itu berarti kalau misalnya kebijakan selama ini mayoritas kebutuhan garam di kesehatan itu impor ya Pak. Berarti kalau Ya. nanti soal kebijakan yang ada pembatasan impor garam sendiri bakal berpengaruh gitu Pak? Ya, tentu ada pengaruh. Jadi ada dua strategi kami sebagai regulator. Pertama, kita mempercepat tapi tidak menurunkan standar industri di Indonesia yang memproduksi garam tersebut, karena sebetulnya kita kan memiliki sumber garam yang sangat banyak karena kita negara pantai, negara kepulauan. Jadi itu yang pertama. Sekarang sudah ada dua industri yang kita keluarkan CPOB-nya atau cara pembuatan obat garam farmasi ya. Nah, kita sudah keluarkan dua ya, dan insya Allah dalam waktu dekat bertambah dua lagi. Tapi yang dua ini saja belum mampu memenuhi kebutuhan semuanya. Makanya kita mau percepat, kan ada 6 industri yang mengapply ke Badan POM untuk membuat. Nah, sekarang yang sudah memenuhi syarat baru 2, nanti ada tambah lagi 2, dalam ini on progress. Kami betul-betul kejar untuk supaya mereka mendampingi supaya bisa memenuhi standar itu. Dan itu cara pertama. Nah, kalau dia diproduksi dalam negeri kan ada masanya. Cara yang kedua yang kita harapkan, kalau misalnya produsen dalam negeri kita belum mampu, tentu karena kita harus paham ini adalah bahan ataupun produk yang sangat esensial bagi kehidupan orang banyak, tentu kita minta semacam exception, apakah bertambah setahun lagi atau 2 tahun lagi. Ini kita perlu bicarakan karena kan ada peraturannya, supaya peraturan tersebut ada exception karena dalam kondisi emergensi kan begitu. Jadi sampai detik ini kita masih berjuang supaya kebutuhan dalam negeri kita bisa terpenuhi, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan akan melaksanakan semaksimal mungkin yang kita bisa lakukan supaya kebutuhan tentang garam farmasi ini bisa disiapkan di dalam negeri kita. Kemarin kan Kemenperin bilang kebutuhan garam itu 10.000 ton per tahun. Terus yang 2 industri yang sekarang udah bisa berproduksi garam farmasi itu Nah, begini, kalau kita mau bicara tentang kebutuhan garam keseluruhannya itu adalah 6
juta ton seluruhnya. Banyak sekali kan? Tapi itu bukan berhubungan. Di situ kalau untuk yang berhubungan dengan Badan POM itu garam farmasi, garam yang berhubungan kosmetik, garam industri rumah tangga, garam sediaan untuk pangan, industri pangan. Nah, totalnya seluruhnya kita ada 2,7 juta ton yang langsung berhubungan dengan Badan POM Itu kebutuhan per tahun, Pak? per tahun. Nah, sekarang kita pilah-pilah lagi dari kebutuhan itu. Ada yang disebut mendesak. Misalnya garam farmasi. Itu jumlahnya 6.000 ton lebih. 6.000 ton. Dan kita berharap mudah-mudahan perusahaan industri farmasi kita bisa memenuhi itu. Kita dalam ukuran kesiapan yang sifatnya esensial itu kita tidak ukur pas ya. Kalau misalnya 6,8 ribu ton harus pas aja, karena kan ada biasa zat-zat yang kan itu kontrolnya ini harus amannya kalau kita bisa produksi 10.000.